Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkarnain Al-Ayyubi. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul perbandingan metode double exponential smoothing dan auto regressive integrated moving average untuk memprediksi nilai tukar usaha rumah tangga pertanian subsektor tanaman pangan di Nusa Tenggara Barat. Pokok bahasan kita pada kali ini yaitu pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang pertanian di Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris. 85% mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani. Bahkan orang yang berprofesi sebagai PNS, pejabat ataupun yang lain-lain itu salah satu sampingannya itu adalah menjadi petani. Petani ini menjadi sektor yang sangat vital di Indonesia. Indonesia merupakan eksportir beras terbesar keempat di dunia. Selanjutnya pertanian di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 13,28% terhadap perekonomian di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021. Sebagian besar masyarakat Nusa Tenggara Barat juga adalah sebagai petani. Pertanian di Nusa Tenggara Barat sangat luas, yang mendominasi di Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah, paling banyak produksinya dan luas lahan pertaniannya, disusul oleh Kabupaten Sumbawa dan selanjutnya Kabupaten Lombok Timur. Nilai tukar usaha rumah tangga merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal. Nah, kenapa sih saya mengambil judul seperti ini? Seperti yang kita tahu, anak-anak muda sekarang itu banyak yang memandang rendah profesi petani, banyak yang tidak mau menjadi petani. Nah, ini tuh bertujuan untuk melihat ke depannya itu apakah nilai tukar usaha rumah tangga ini dia bagus apa enggak sih prospek ke depannya. Nah, kriterianya itu kalau dia lebih dari 100, maka dia nilai harga yang diterima petani itu lebih besar daripada yang dikeluarkan untuk produksi dan penambahan barang dan modal. Artinya petani ini sejahtera. Kalau dia sama dengan 100 NTUP-nya, maka sama harga yang diterima dengan produksi dan penambahan barang modal. Nah, jika dia kurang dari 100, maka petani ini mengalami kerugian. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi nilai tukar usaha pertanian di NTB. Nah, untuk yang kedua itu untuk mengetahui peramalan nilai tukar usaha rumah tangga pertanian subsektor tanaman pangan di Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga, untuk mengetahui metode terbaik untuk meramalkan nilai tukar usaha pertanian di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini adalah penelitian terdahulu yang relevan, di mana keterbaruan dari penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu dibandingkan antara double exponential smoothing dan autoregressive integrated moving average, dan juga studi kasus. Baik, untuk metodologi, jenis dan sumber datanya adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari pihak ketiga, yaitu laman web Badan Pusat Statistika Nusa Tenggara Barat Statistik. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasinya merupakan nilai tukar usaha pertanian di Nusa Tenggara Barat. Sampelnya adalah nilai tukar usaha pertanian di Nusa Tenggara Barat tahun 2020 sampai 2022. Nah, untuk metode yang digunakan yaitu double exponential smoothing atau DES dan auto regressive integrated moving average atau ARIMA. Nah, ini adalah merupakan data NTUP NTB subsektor tanaman pangan dari Januari 2020 sampai Desember 2022. Nah, ini adalah plotting untuk data aktualnya. Nah, terlihat memang polanya cenderung tren turun, namun di akhir-akhir sekitar bulan Juli sampai Desember 2022 dia mulai naik lagi nilai tukar usaha pertanian. Nah, karena dia terindikasi tren turun, polanya tren, makanya di sini saya menggunakan metode double exponential smoothing dan auto regressive integrated moving average, di mana double exponential smoothing ini memang cocok digunakan untuk data-data yang
tren turun maupun tren naik. Nah, sedangkan ARIMA dia juga cocok untuk data yang tren atau data yang tidak stasioner. Data stasioner juga bisa. Ya, selanjutnya yang pertama metode double exponential smoothing, di mana alfa dan beta maksimum yang didapatkan yaitu untuk alfa 0,7603 dan beta itu 0,0428. Nah, untuk hasil ramalan menggunakan metode DES ini bisa dilihat pada di sini bahwa nilai ramalannya itu memang rata-rata berada di atas 100. Artinya memang kedepannya itu petani itu bakalan sejahtera gitu. Nah, selanjutnya untuk nilai errornya atau nilai keakuratannya, nilai errornya ya. Di sini ada MAPE. Untuk MAPE dari double exponential smoothing ini 1,544784. Nah, ini adalah plotting perbandingan antara hasil ramalan dan nilai aslinya, di mana yang hitam adalah yang aslinya dan yang merah adalah hasil peramalan menggunakan DES. Nah, selanjutnya inilah dia plottingnya, di mana hasil ramalan pada bulan Januari sampai bulan Juni 2023 ini terlihat seperti di sini ya, di sini dia. Nah, ini adalah data aktualnya. Selanjutnya metode ARIMA, langkah pertama yang kita lakukan tentu saja uji stasioner. Nah, kalau dia belum stasioner maka lakukan differencing. Nah, setelah kita melakukan uji ADF atau untuk melihat kestasionerannya, ternyata dia belum stasioner karena nilai p-value-nya itu lebih besar dari alpha. Alpha di sini yang kita gunakan adalah 0,1. Nah, maka dilakukan differencing. Nah, setelah dilakukan differencing satu kali, alfanya masih lebih dari 0,1. Nah, ini adalah hasil differencing yang kedua kali, di mana dimana p-value-nya sudah lebih kecil daripada alpha atau 0,0684. Maka dia sudah stasioner. Nah, selanjutnya kita mau melihat ordo P-nya atau PACF, plot PACF untuk menentukan ordo P atau autoregresifnya. Nah, dimana dia itu cuts off pada leg kedua, maka ordo P-nya sama dengan 2. Selanjutnya untuk plot ACF itu untuk menentukan ordo Q atau moving average-nya, dimana yang didapatkan itu dia cut off pada leg pertama. Artinya dia mendapatkan ordo Q-nya itu sama dengan 1. Nah, dari hasil plot ACF dan PACF maka didapatkan model kita itu 221. Nah, itu bisa kita kembangkan, bisa kita turunkan menjadi 220, 121 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita bandingkan model-model tersebut. Nah, model terbaik adalah model yang menghasilkan nilai AIC terkecil. Nah, di mana model dengan AIC terkecil itu adalah ARIMA 221. Nah, maka kita menggunakan model ARIMA 221 ini untuk melakukan peramalan atau prediksi. Nah, hasil ramalan dari model ARIMA 221 itu adalah ini. Nah, di mana memang hasil ramalannya juga lebih dari 100 ya. Artinya kedepannya selama 6 bulan ke depan ini nilai tukar usaha pertanian di NTB itu masih di atas 100. Nah, petani itu masih mengalami kenaikan dalam hal perdagangan. Artinya nilai harga yang diterima itu lebih besar daripada biaya untuk produksi dan penambahan barang modal. Nah, ini adalah plot perbandingannya. Memang terlihat kalau kita bandingkan dengan metode SES yang tadi, metode DES yang tadi menghasilkan nilai ramalan yang lebih mendekati ya secara plot. Nah, selanjutnya inilah dia. Nah, untuk perbandingan metode double exponential smoothing dan autoregressive integrate moving average ini kita bisa menggunakan nilai keakuratannya atau melihat nilai MAPE-nya. Nah, di mana yang terkecil adalah merupakan metode yang terbaik. Nah, di sini kita bisa lihat yang terkecil itu adalah metode double exponential smoothing dengan nilai error atau MAPE-nya itu sebesar 1,544. Nah, maka metode yang lebih baik atau lebih bagus digunakan untuk meramalkan nilai tukar usaha pertanian subsektor tanaman pangan di Nusa Tenggara Barat adalah metode double exponential smoothing. Nah, kesimpulannya, nilai tukar usaha rumah tangga pertanian subsektor tanaman pangan di Nusa Tenggara Barat sangat baik karena rata-rata nilai NTUP lebih besar dari 100. Artinya petani ini sejahtera ya. Nah, selanjutnya yang kedua, hasil peramalan menggunakan metode double exponential smoothing dan ARIMA mendekati 100 dan kebanyakan lebih dari 100. Artinya memang kedepannya NTUP subsektor tanaman pangan di NTB ini masih baik, masih bagus, masih stabil. Yang ketiga, metode yang lebih baik digunakan untuk memprediksi NTUP subsektor tanaman pangan di Nusa Tenggara Barat adalah double exponential smoothing karena nilai error yang lebih kecil dibandingkan ARIMA. Sekian
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.